mewujudkan sosok gaib tersebut kepada Marcel Radipal alias pesulap merah. Saya tantang Anda berdua. Surat terbuka untuk Marcel alias pesulap merah. Saya Mbah Ilo, paranormal asal Sumatera, mengatakan bahwa saya menantang pesulap merah untuk melihat hantu. Mbah Ilo lagi tanding dan akan memperlihatkan sosok kepada pesulap merah dengan syarat hanya kamera yang dipegang pesulap merah tanpa kameramen. Kenapa Mbah tantang beliau? Itu untuk membuktikan kepada beliau yang keras kepada bahwa ada memang hantu yang terlihat dan ada yang jelas. Ada yang kelebat, jahil, dan buat merinding. Begitu hanya paranormal saja yang merasakan direndahkan. Mereka-mereka yang pernah melihat dan menyaksikan penampakan hantu merasa Anda rendahkan, dan penjelasan logika Anda saya jelas tidak setuju. Saya tantang Anda berdua. Bersama saya masuk ke hutan larangan, tujuan agar mata pikiran Anda terbuka bahwa penampakan gaib itu nyata. Banyak yang kena santet pun itu ada dan nyata. Tolong hargai pendapat dan pengalaman mereka. Pengalaman mereka. Sekali lagi saya bilang, gak semua hal itu dapat Anda dapat Anda pengalaman mereka, pemikiran. Sekali lagi saya bilang, gak semua hal itu dapat Anda masukkan ke logika. Saya salut kepada sebagai sosok pemuda yang bongkar-bongkar praktik oknum-oknum dukun pengobatan spiritual, namun tidak semua menipu. Anda menantang santet seolah-olah Anda kebal. Yang saya lihat dari Anda ini lagi kuat logika yang membentengi ilmu-ilmu hitam yang dikirimkan ke Anda oleh berbagai paranormal yang ada di Indonesia. Tetapi jangan sombong. Ada waktunya Anda lemah, dan disitulah ilmu-ilmu santet yang Anda bilang lemah akan menghujam ke Anda. Anggaplah tantangan hanya hiburan kepada Anda yang suka mencari kesalahan orang lain tanpa mengedepankan kebaikan dari orang tersebut. Gus Samsudin, jika izin saya ingin menantang dan membuktikan, biar saya menunjukkan hal-hal mistis itu kepada beliau, anak indigo terutama. Berilah Mbah kekuatan agar mewujudkan sosok gaib tersebut kepada Marcel Radipal alias pesulap merah. Ya, hanya itu yang bisa saya jelaskan kepada Marcel. Ya, mungkin para kameran ingin bertanya, silakan, monggo. Assalamualaikum Mbak Ilo. Ya, waalaikumsalam. Ya, surat terbuka telah Mbak Ilo bacakan kepada Marcel ya, atau benar, Heri Setianto yang diungkap oleh pengacara beliau seperti itu. Nah, tujuan Mbak Ilo ini berarti yang Mas Denny tangkap adalah ingin membuktikan bahwasanya hantu itu ada. Iya, benar. Dan tadi ya Mbak Ilo bilang kalau misalkan penampakan nanti itu ada berbagai macam, ada yang nampak sekelebat, ya, ada yang nampak apa tadi cuman merinding, ya, dan lain-lainnya tadi Mbak Ilo sebutkan seperti itu. Nah, kira-kira Mbak Ilo, ini kan Mbak Ilo belum ngasih tahu tempatnya ini Mbak Ilo. ya. Tempatnya itu spesifikasinya di mana gitu Mbak Ilo? Spesifiknya di mana gitu loh. Kalau untuk di sini ya, mungkin di hutan larangan.
Nah, di situ banyak mitos-mitos ya, kejadian yang sangat di luar nalar oleh manusia. Oke, menurut Mbak Elo, ini sebelum beliau ini menyetujui untuk hadir lah, dan Mbak Elo tadi nggak mau ya bawa-bawa hukum, tapi kan namanya pesulap merah itu kan orangnya ngeyel gitu ya Mbak Elo ya. Ya, itu kenapa dia bapak hukum, bapak-bapak? Karena dia takut sebenarnya di kegelapan malam. Sosok Kenapa pesulap ya merah. syuting dia hanya membongkar. Dia taunya hanya merespon yang video-video settingan. Nah, kalau memang dia ingin tahu sosok-sosok gaib, marilah kita bergabung untuk di malam hari untuk melihat sosok-sosok gaib yang ada di muka bumi ini. Oke, menurut Mbak Elo, sosok pesulap merah itu mau nggak hadir atas undangan Mbak Elo ini, dan Mbak Elo harus bertanggung jawab nih ketika dia mau datang dan mau membuktikan hantu itu ada gitu. Ya, saya lihat, saya ajak nanti ke tempat kegelapan malam di sini. Di sini saya tidak untuk berdebat kepada mereka ya, kepada si Marcel pesulap merah itu. Saya akan berdua kepada dia untuk menelusuri lokasi di tempat kegelapan malam ya, cukup penerangan dengan senter agar supaya Atau lilin gitu ya Mbah. iya, dia biar tahu nanti sosok-sosok hal aneh. Nah, nanti ketika ada pohon yang nanti di situ goyang sendiri bagaimana. Nah, saya tinggal bertanya kepada dia, kepada beliau ini. Oke. Nah, itu apa menurut Anda? Nah, begitu. Oke. Ketika ada nampak sosok wujud, nah itu apa menurut Anda? Tinggal Berarti begitu di sini tadi Mbak Elo sempat bilang juga beliau itu cuman bawa satu kamera dan nggak boleh bawa kameramen. Berarti Iya. cuman berdua ya Mbak Elo saja. masuk. Berdua. Oke. Nah, begitu. Berdua. Kemudian nanti apa sih yang Mbak Elo harapkan ketika dia itu mau datang, mau uji nyali sama Mbak itu? Apa yang Mbak Elo harapkan gitu dari dia? Ya. Apa dia membuat supaya- malu? Mbak Elo mau membuat malu dia? Tidak. Saya begini. Oke. Dia belakangan ini kan tidak percaya bahwasanya ada sosok-sosok gaib ataupun dedemit-dedemit ya, danyang-danyang yang ada di penunggu di hutan itu, dia tidak percaya. Nah, jadi kalau bersama kameramen kita masuk ke hutan atau bersama tim-tim dia rame orang, itu makhluk astral tersebut tidak mau menampakkan diri. Nah, tapi ya mudah-mudahan dengan 2 orang itu nanti bisa kemungkinan hal-hal besar bisa menampakkan diri ataupun memberikan tanda-tanda mistis yang ada di sekitar kita. Seperti Oke. itu. Mbak Elo ini sedikit ya, minta terawangan Mbak Elo, boleh nggak? Ya, Terawangan soal pesulap merah Mbah. ya. Ya. Kira-kira ini kan pesulap merah udah dilaporkan dari Gus Samsudin atas pencemaran nama baik Ya. dan ujaran kebencian. Namun si Marcel itu kan nggak bisa melaporkan karena beliau juga bukan korban. Itu ditolak langsung sama polisi pada saat itu kata dia ya. Ya. Jadi menurut Mbak Elo ini berlanjutnya gimana Mbak Elo? Mbak Elo bisa terawangkan nggak Mbak Elo? Apa yang Ya. terjadi sama pesulap merah ataupun Gus Samsudin? Menurut saya sih suatu saat itu nanti Marcel akan kena batunya. Cepat atau lambat pasti akan kena batunya. Walaupun saat ini banyak yang bela. Iya. Karena apa? Dia selalu membongkar aib seseorang. Nah, ya kalau udah tahu tuh ya udah, itu kan hanya sekedar walaupun itu video settingan, video apa. Ya kalau mau dibongkar, terjun langsung ke tempat yang praktek yang aslinya. Itu ilmu santet, itu ilmu pemukul jarak jauh, datang ke situ. Nah, itu real. Enggak, ini istilahnya Belo. Ya. Ini kan dia membongkarnya sebagai seorang YouTuber. Ya, Kenapa dia enggak pas itu dia berobat aja, kemudian menyuruh Gus Samsudin ini untuk mengobatinya seperti biasa aja menggunakan alat-alat itu. Nah, disitulah dia menangkap basah tuh Belo. Cara-cara yang seperti itu, tapi kan enggak. Karena tujuannya memang udah kontenisasi Belo. iya. Oke, tapi itu tanggapan menohok dari Mbak Ilo ya, bahwasanya akan kena batunya cepat atau lambat. Iya. Seperti itu ya Mbak Ilo. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu teguran juga untuk Mas Marcel dan buat kita semua, bahwasanya untuk membongkar aib seseorang, ingatlah aib kita sendiri. Karena setiap orang itu punya permasalahannya masing-masing, besar atau kecil. Ya. Sampai sini dulu teman-teman, selamat malam dan sampai jumpa.